Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait penetapan Risma sebagai tersangka, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Rima. Selamat malam, pemirsa. Ya, Pak Ahmad, apakah benar informasi soal penetapan Ibu Risma sebagai tersangka? Ya, memang kami mendengar berita penetapan tersangka Bu Risma pada siang menjelang sore tadi melalui beberapa media online. Kita membaca, dan memang kita membaca dan mendengar berita tersebut ibarat petir di siang bolong, sangat mengagetkan. Saya kira bukan hanya keluarga besar PDI Perjuangan, tetapi juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena bukan saja kita tidak percaya terhadap berita tersebut pada awalnya, tetapi juga sangat tidak yakin bahwa seorang Bu Risma diduga melakukan satu tindak pidana penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan sebagai wali kota. Nah, ini saya kira setelah sampai dengan pada malam hari ini, kami DPP PDI Perjuangan melakukan upaya cross-check ke lapangan, klarifikasi ke beberapa pihak, termasuk pada teman-teman Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan di Surabaya dan DPD Jawa Timur. Dan saya kira kita juga sudah mengikuti perkembangan secara seksama, bahwa kesimpulan dari pemberitaan ditetapkannya Bu Risma sebagai status tersangka, sulit bagi kami untuk tidak mempersepsikan bahwa peristiwa tersebut penuh dengan muatan politis. Ya. Muatan politis yang kami maksudkan adalah kita sama-sama tahu bahwa saat ini tengah berlangsung proses pemilu kada di Surabaya, dan Bu Risma adalah calon kuat wali kota Surabaya. Kita tahu bagaimana proses penetapan calon yang sempat tidak mendapatkan pasangan calon lain di kota Surabaya ini. Dan saya kira dengan pengumuman dan klarifikasi yang telah disampaikan baik oleh Kapolda dan juga Kapolri, kuat dugaan saya bahwa nuansa politis, permainan politik di kota Surabaya ini dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian Polda Metro Jaya yang tidak profesional. Tidak profesional yang saya maksudkan bahwa tadi kami menelpon pada Ketua DPC Surabaya, PDI Perjuangan Surabaya, diinformasikan bahwa benar pada siang hari ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah menerima SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh mantan wali kota Surabaya Bu Risma atas aduan para pedagang di Pasar Turi. Pengiriman SPDP tersebut sebetulnya telah menyalahi kesepakatan Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri dan juga dengan Jaksa Agung, bahwa setelah dimulainya masa pemilu kada ini, baik Mabes Polri dan seluruh jajarannya dan juga Kejaksaan Agung beserta seluruh jajarannya dilarang melakukan tindakan hukum apapun terhadap para calon kepala daerah yang telah ditetapkan statusnya secara resmi sebagai kepala daerah. Kalaupun ada dugaan-dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh calon kepala daerah tersebut, akan dilakukan setelah bulan Desember atau setelah pemilu kada tersebut selesai, terkecuali calon-calon kepala daerah tersebut terdapati melakukan tindak pidana yang tertangkap tangan, baru itu dapat diproses. Di luar itu seluruh jajaran kepolisian mulai dari Mabes Polri sampai dengan Kapolsek itu dilarang melakukan tindakan hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap calon kepala daerah. Nah, hari ini faktanya Direktur Kriminal Umum, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah membuat satu penetapan SPDP, dan SPDP itu dikirimkan kepada Kejaksaan Tinggi, yang saya kira Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur telah melawan instruksi Kapolri. Begitu. Baik, Pak Ahmad, jadi menurut Anda ini adalah nuansa politis dan pihak PDIP baru tahu ini dari membaca berita online, begitu ya. Pak Ahmad, terima kasih atas informasinya. Awalnya kami membaca berita-berita tersebut dari beberapa media online. Baik, Pak Ahmad, terima kasih atas informasinya. Karena kami terbatas waktu, jadi kami tidak bisa berbincang banyak. Kami meminta untuk menindak. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Demikian wawancara kami dengan Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah.